Kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang tanya gitu ya. Sudah saya pun tambah ketakutan, ini ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya, wilayah itulah. Jadi seharusnya menurut saya pilot fokus dengan momen untuk take off nih gitu. Udah setelah take off, waduh selamat gitu ya, bisa take off bus. Terus ya lampu diterangkan, kita bisa lihat orang-orang saling berpandangan dan sedikit ketakutan. Karena jujur aja, saya dalam pesawat sangat takut. Di mulai start dia bisik-bisik itu, dalam kondisi pesawat gelap, mungkin ada yang berpikiran itu kayak horor, atau berpikiran ada yang sesuatu yang tidak beres. Tapi yang pasti, saya merasa ketakutan. Itu kesaksian dari salah seorang penumpang Lion Air yang merasa tidak nyaman ketika saat akan take off dari Surabaya menuju ke Denpasar ya. Oke. Kita segera saja ini ya, untuk mencari tahu lagi ya. Kesaksian yang lain, apa sesungguhnya tadi kalau dari seorang Lami tadi mengatakan jadi takut, perasaan takut jadinya karena apa ini kondisi apa yang terjadi? Kita akan langsung berbincang dengan penumpang Lion Air, ada telepon. Pak Lambertus di ujung telepon. Selamat malam Pak Lambertus. Selamat malam. Pak Lambertus, bisa sedikit lebih keras Pak suaranya? Selamat malam. Ya, Pak Lambertus, bisa Anda ceritakan apa yang terjadi di penerbangan Anda dari Surabaya menuju Denpasar saat itu Pak? Suara putus-putus ya. Gimana Pak? Ya, apa yang terjadi Pak di penerbangan Anda dari tujuan dari Surabaya Denpasar itu Pak? Ya jadi gini, kondisi pesawat itu dari awal sudah delay ya, sudah jam, mungkin itu biasa kalau di mata saya, karena saya tahu lah, semua orang banyak tahu. Delay itu biasa karena itu yang namanya Lion Air. Nah, waktu masuk pesawat itu saya masuk, kira-kira saya urutan ke 15 sampai 20 orang. Nah, terusnya saya mendengar suara itu suara di sekitar kabin. Sekitar kabin itu ya ada suara mungkin dari pilot saya rasa ya, dari pilot itu mengatakan bahwa kayak menawarkan kayak salah satu pramugari kami yang baru saja cerai di sisa suaminya itu gagal dalam pernikahan pertama dan kami jodoh itulah, itu cantik, itu pesek, mungkin ada yang tertarik atau yang berminat. Nah kata-kata macam itulah, saya juga kaget masuk ke dalam. Tapi ini apa ini salah satu atau apa? Pak Lambertus. Jadi bentuknya itu menurut Anda memang disengaja atau tidak sengaja Pak? Kalau menurut Anda sendiri sebagai penumpang saat itu mendengar percakapan seperti itu yang keluar melalui audio seperti itu? Kalau menurut saya itu dengan sadar itu di ini ya, soalnya bukan orang, soalnya bukan seperti kabel itu atau gimana gitu ya, nah, tapi lebih di tahun-tahun untuk pemberitaan. Ya. Baik, Pak Lambertus, kita mengalami gangguan komunikasi. Kami akan mencoba menghubungi Anda kembali sehingga komunikasi kita lebih jelas. Tapi sambil menunggu hubungan diulang kembali dengan Pak Lambertus, kita akan berbincang dengan Pak Edward Sirait dari pihak Lion Air yang sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Edward. Malam Mbak. Iya, Pak Edward, bisa dijelaskan apa yang sesungguhnya terjadi di penerbangan 14 November tujuan Surabaya Denpasar kemarin itu Pak? Ya, jadi dari hasil investigasi kami memang ada pelanggaran prosedur dalam announcement yang seharusnya tidak dilakukan, tapi dilakukan menyangkut. Pelanggaran prosedur seperti apa Pak Edward? Announcement. Oke. Announcement kepada penumpang. Seharusnya seperti apa yang dilakukan seperti ya, apa persisnya? Seharusnya tidak ada ucapan yang kayak selamat ulang tahun itu. Jadi itu tidak boleh terjadi sebenarnya. Karena itu kan di luar daripada SOP. Yang boleh mereka announcement itu kan kalau dari kokpit itu mengenai penerbangan itu sendiri. Gitu. Itu ucapan selamat ulang tahun kepada siapa disampaikan Pak? Kepada rekan kerjanya. Dari hasil investigasi. Rekan kerjanya juga yang kebetulan pramugari. Pramugari artinya di dalam, apakah pramugarinya ikut di dalam kokpit? Atau enggak, tidak. Di dalam pesawat itu. Pak, ini kami mengkonfirmasi Pak, betulkah saat pesawat tujuan Surabaya Denpasar itu tidak ada pilot, hanya seorang co-pilot? Nggak mungkin Pak, itu aturan dari mana? Itu kan selalu aturan, satu pramugari aja kurang nggak boleh terbang ke pesawat.
Ya karena itu yang beredar Pak ya, makanya kami konfirmasi kita. Enggak mungkin. Oke. Kita tahu aturannya seperti itu. Krunya harus lengkap, tanpa ada satu yang kurang nggak bisa. Oke, Pak, kemudian ini masih dari laporan penumpang mengatakan ketika pesawat sudah mendarat, ada beberapa penumpang yang berusaha untuk menemui pilot, ada yang gagal dan kemudian ada yang berhasil dan memberikan pernyataan kekecewaan, kekhawatiran, tapi malah dibalas dengan pilotnya hanya tertawa saja begitu Pak, tertawa cekikikan begitu. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya kami nggak ada di lapangan itu dari investigasi kita katakan kalau mengenai tertawa itu kita tidak tahu lagi, kita minta dari stasiun di sana dan mereka bilang ya kalau dibilang melihat pilot itu ketemu penumpang itu tidak, staff kita tidak ada yang tahu persis gitu kayak apa situasinya, memang kita lagi gali juga gitu. Oke, Pak Edward, dari hasil investigasi ini artinya sudah dimintai keterangan baik dari pihak pramugari maupun dari pilot dan co-pilot Pak ya? Sudah Oke. kita minta. Ketika yang tadi Bapak sampaikan tidak ada prosedur yang dilanggar yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pilot dan co-pilot. Seorang co-pilot melakukan prosedur itu artinya dalam keadaan sadar saat itu seorang co-pilotnya Pak. Kami pastikan dia dalam keadaan sadar dan sehat, tidak dalam mengkonsumsi apapun. Karena sebenarnya dia co-pilot, pilot in command-nya ada. Kalau dia misalkan dalam keadaan tidak sadar, tentunya sebagai pilot in command dia tidak akan mau terbang dengan orang seperti itu. Lalu apa reaksi pilot in command ketika co-pilotnya bertindak seperti itu Pak? Apakah tidak ditegur atau tidak beri peringatan? Sudah ditegur langsung. Dan setelah itulah ada laporan ke direktur operasi bahwa ada kejadian seperti ini, trip report. Gitu. Oke, Pak Edward, kalau memang seperti yang sudah Anda sampaikan tadi, insidennya seperti itu, kita tahu Pak, ketika keadaan cuaca buruk saja, pilot itu memberitahukan dan kemudian meminta maaf atas gangguan cuaca. Apakah dengan adanya insiden tersebut, pilot juga sudah meminta maaf kepada penumpang saat itu juga? Nah ini yang kita gali dari pihak mereka kan hanya menceritakan kejadiannya. Nah masih kita masih tindak lanjuti nanti dengan pengumpulan informasi untuk menentukan hukuman apa yang akan kita kenakan dan pelanggaran seberat apa. Ini masih kita mendengarkan dari semua pihak awak pesawat yang ada di situ. Nah nanti kita akan cari lagi informasi tambahan lain apakah yang mereka laporkan itu sesuai dengan itu tidak gitu. Termasuk penumpang Pak Edward, mohon maaf, termasuk penumpang? Kalau kita butuhkan kita akan melakukan. Oke, Pak tadi lakukan, ya. Tadi dikatakan sudah minta informasi dari co-pilot dan juga pramugarinya ya Pak ya. Bagaimana dengan pilotnya? Sudah dimintai keterangan juga, apa yang diberikan informasinya? Semua sudah kita minta keterangan. Apa penjelasan pilotnya Pak Edward mengenai tindakan atau perilaku co-pilotnya? Di situ memang yang seperti kita katakan tadi, sesuatu nonton yang tidak layak dilakukan, yang tidak ada dalam prosedur dia lakukan. Makanya posisinya sekarang co-pilotnya sudah kita berikan sanksi berupa dia tidak boleh terbang sampai jangka waktu nanti yang tidak ditentukan, sampai kita dianggap clear itu. Pertanyaan saya, bagaimana reaksi pilotnya ketika melihat co-pilotnya bertindak seperti itu pada saat kejadian berlangsung? Nah itu yang kita lagi gali dari pilotnya. Saya sementara ini baru kita minta kronologisnya semua mereka tuliskan. Tertulis gitu. Pak ya? Iya. Kan nanti kalau kita kenakan sanksi nggak ada bukti tertulis kan kita berandai-andai, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita nanti konfrontir juga harus sudah valid gitu kan. Baik. Pak Edward Sirait, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Iya, mudah-mudahan tadi bisa menjawab ya kegelisahan dari penumpang Lion Air kemarin 14 November tujuan Surabaya Denpasar pada pukul 17 yang delay katanya 2 jam. Ya, 2 jam. Okay. Baik, nanti kami masih akan kembali pemirsa dengan beragam informasi lainnya di Kabar Petang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Pemirsa, seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar melaporkan pilot pesawat tersebut atas dugaan tindakan tidak senonoh. Tindakan ini dilakukan sang pilot di dalam kokpit yang terdengar oleh seluruh penumpang pesawat. Seorang penumpang pesawat Lion Air tujuan Surabaya Denpasar, Lambertus,
melaporkan perangai pilot Lion Air JT990 atas tindakan tidak senonoh yang dilakukan oleh pilot maskapai tersebut. Sang pilot dikabarkan menawarkan pramugarinya yang berstatus janda kepada para penumpang sebagai kompensasi atas keterlambatan pesawat, dan hal itu disampaikan lewat mikrofon. Tiba-tiba saya masuk, terdengar suara gitu. Ini pramugari kami berwajah yang ditinggal suami dan gagal dari pernikahan pertama, berwajah cantik, berhidung pesek, pokoknya berulang macam itu. Terus saya dibilang ada yang tertarik gitu kan, ya semacam itulah kata-katanya ya. Waktu saya mau duduk tuh saya bingung nih, ada apa ini, kayak dagelan apa di sini? Apakah ini seperti berbalas pantun? Bukan. Karena berulang-ulang dan semua penumpang juga bingung, saling berpandangan gitu ya. Tidak hanya itu, saat pesawat lepas landas, dari pengeras suara juga terdengar suara desahan yang diduga berasal dari ruang kokpit. Lambertus kemudian melaporkan kejadian pada 14 November tersebut ke situs Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub melalui kolom pengaduan bandara.web.id karena tindakan sang pilot dianggap membahayakan penumpang. Take off. Nah tiba-tiba terdengar suara tuh seperti kesini dong, manggil-manggil gitu lewat mikrofon cabin. Kesini dong. Terus ada suara yang nggak jelas gitu, yang bisik-bisik gitu. Jadi kita bingung, saya tahu memang karena kondisi kabin agak gelap, tapi kita bisa lihat semua orang tuh bingung gitu dengan kepala yang tanya gitu ya. Sudah saya pun tambah ketakutan, ini ada apa ini? Setahu saya dalam penerbangan itu adalah saat yang krusial sekali untuk take off dan landing ya. Hingga saat ini pihak Lion Air belum memberikan tanggapan atas beredarnya aduan penumpang terhadap pilot Lion Air tersebut. Tim Liputan Metro TV. Polisi mengungkap sindiran prostitusi remaja di Depok, Jawa Barat. Pelaku adalah seorang wanita yang meraup pendapatan jutaan rupiah dari aksi kejahatan ini. Sepak terjang DA sang mucikari berakhir setelah Satuan Reserse Kriminal Polres Depok membekuknya. DA, wanita yang kerap memperdagangkan ABG ini, diciduk setelah polisi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya praktek prostitusi yang belakangan kian marak di kota Depok. Dalam menjalankan bisnis haramnya, DA tak hanya memperdagangkan para ABG. Perempuan berusia di atas 20 tahun pun kerap dijadikan objek dagangan yang ia jual kepada pria hidung belang. Untuk wanita berusia di atas 20 tahun, DA yang sudah menjadi mucikari sejak tahun 2013 ini memasang tarif 300 hingga 400 ribu rupiah untuk sekali kencan. Sementara untuk kelas ABG, DA memasang tarif hingga 1.200.000 rupiah untuk layanan dalam waktu semalam. Karena memang mereka memiliki modus, kalau yang sudah kenal, yang sudah biasa memesan, biasanya langsung telepon atau gunakan BBM atau SMS. Namun yang belum kenal biasanya menggunakan jaringan yang dia miliki. Dia tahu hotel-hotel di Jakarta ini punya orang-orang di dalam hotel tersebut, sehingga apabila ada tamu yang membutuhkan, dia langsung dikontak untuk mengirimkan pesanan dari pelanggan tersebut. Kasus prostitusi ini kini dalam pengembangan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak dengan ancaman hukuman pidana selama 10 tahun kurun. Dari Depok, Jawa Barat, Sidarta Agung, Metro TV. Kasus serupa juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Polisi membongkar praktek perdagangan manusia dengan korban siswi SMA. Ironisnya, tersangka adalah mucikari. Tersangka yang merupakan mucikari juga adalah teman korban. Pengungkapan kasus trafficking siswa SMA ini bermula dari penangkapan korban dan tamunya di sebuah hotel di Surabaya. Kepada polisi, korban mengaku jika perbuatan cabul tersebut dilakukan atas permintaan tersangka Ija. Di hadapan petugas, terungkap modus yang dilakukan tersangka adalah dengan membujuk dan menawarkan korban dengan tarif Rp50.000 hingga Rp400.000 sekali kencan melalui BlackBerry Messenger. Korban pun bersedia dijual karena membutuhkan uang untuk membeli baju baru.
pelakunya adalah saudari Ica ini, dia menjual korban ini ke 3 laki-laki